saya Hardianto Laya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami sedikit menjelaskan tentang K3 konstruksi bangunan. Tanpa berlama-lama dan buang-buang waktu, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, latar belakang permasalahan konstruksi bangunan. Ada 3 latar belakang permasalahan dalam konstruksi bangunan. Yang pertama, kegiatan konstruksi merupakan unsur penting dalam pembangunan. Yang kedua, kegiatan konstruksi menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan, antara lain yang menyangkut aspek keselamatan kerja dan lingkungan. Yang ketiga, kegiatan konstruksi harus dikelola dengan memperhatikan standar dan ketentuan K3 yang berlaku. Nah, berikut unsur terkait dalam sebuah proyek konstruksi. Yang pertama ada pemilik proyek, yang kedua instansi teknis, yang ketiga masyarakat, yang keempat pemasok dan lain-lain, ada pekerja, yang kelima pekerja subkon, keenam pekerja proyek itu tersendiri, ada subkontraktor dan ada kontraktor. Nah, berikut karakteristik kegiatan proyek konstruksi. Yang pertama, melibatkan banyak tenaga kerja kasar, berpendidikan relatif rendah, non-skill. Yang kedua, memiliki masa kerja terbatas. Yang ketiga, memiliki intensitas kerja yang tinggi. Yang keempat, bersifat multidisiplin dan multicraft. Yang kelima, menggunakan peralatan kerja beragam, jenis, teknologi, kapasitas, dan kondisinya. Nah, berikut juga ada data kecelakaan keselamatan kerja, dan yang tertinggi itu pertama ada konstruksi dengan jumlah persentase yaitu sebesar 31,9%, yang kedua itu di industri sebesar 31,6%, yang ketiga di transport yaitu sebesar 9,3%, yang keempat pertambangan yaitu dengan persentase sebesar 2,6%, yang kelima kehutanan dengan persentase sebesar 3,8%, dan lain-lain itu sebesar 20%. Berikut juga ada data penyebab kecelakaan sektor konstruksi. Yang pertama jatuh yaitu sebesar 26%, yang kedua terbentur yaitu sebesar 12%, yang ketiga tertimpa sebesar 9%, karena mesin dan alat itu sebesar 8%, alat tangan yaitu sebesar 7%, transportasi 7%, lain-lain 6%. Nah, peraturan perundangan K3 bidang konstruksi bangunan ada 3 peraturan perundangan. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per 01-Men-1980 tentang K3 Konstruksi Bangunan. Yang ketiga, SKB Menaker dan Menteri PU Nomor 174-Men-1986 dan Nomor 104 KPTS-1986 tentang K3 pada tempat kegiatan konstruksi beserta pedoman pelaksanaan K2 pada tempat kegiatan konstruksi. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu isi tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Ruang lingkup K3 konstruksi. Bab 2 Pasal 2 Ayat 1 K3 di segala tempat kerja di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air, maupun di udara dalam wilayah RI. Keterangan pasal 2 ayat 2 A, dan seterusnya. C, dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan pengairan, saluran atau persiapan, dan seterusnya, I, dilakukan pekerjaan dalam poin I, dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan, dan seterusnya. Ruang lingkup K3 konstruksi, ini lanjutannya. Pada poin K, dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya, tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting, dan seterusnya, Poin M, terdapat atau menyebar suhu, kelembapan, debu, kotoran, api, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran. Syarat-syarat K3 konstruksi. Pasal 3 ayat 1 dengan peraturan perundangan ditetapkan dengan syarat K3 untuk
Poin A, mencegah dan mengurangi kecelakaan, titik-titik, dan seterusnya, titik-titik, sampai dengan. Nah, kedua ini ada Permenaker nomor 01 garis miring Men garis miring 1980 tentang K3 pada konstruksi bangunan. Di dalamnya telah ditetapkan sebagai prosedur K3 yang harus dilaksanakan di sektor kegiatan konstruksi. Antara lain, pertama, adanya kewajiban melapor keadaan proyek konstruksi ke pemerintah dengan syarat untuk melakukan langkah-langkah antisipasi di bidang K3. Yang kedua, adanya kewajiban membentuk organisasi atau kepanitiaan K3 dalam proyek A.I. dalam bentuk P2K3, yaitu panitia pembinaan K3 perusahaan atau bentuk kepanitiaan lainnya. Yang ketiga, adanya kewajiban melakukan identifikasi K3 sebelum proyek dimulai dan segera disiapkan syarat-syarat K3 sesuai ketentuan. Yang keempat, membudayakan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan manajemen proyek yang selanjutnya difungsikan sebagaimana seharusnya. SMK 3 strip of SAS 18.001 dan lain-lain. Yang kelima, dibuatkan akte pengawasan K3 proyek konstruksi untuk melihat hasil-hasil temuan bidang K3 oleh pengurus maupun ahli K3 perusahaan. Yang keenam, diadakan pelatihan bagi para ahli teknisi sebagai ahli muda K3, ahli media K3, dan ahli utama K3 bidang konstruksi untuk petugas K3 di proyek yang bersangkutan. Yang ketujuh, disiapkan bahan pedoman K3 yang meliputi poin A, catatan identifikasi kecelakaan kerja yang ada. Poin B, rekomendasi persyaratan K3 atas temuan identifikasi di atas. Poin C, dibuatkan prosedur kerja aman yang menyangkut seluruh jenis kegiatan. Poin D, dibuatkan instruksi kerja aman untuk langkah-langkah kegiatan bersifat khusus. Poin E, dibuat rencana kerja K3 yang komprehensif terkendali oleh pimpinan proyek. Poin F, dibuatkan pedoman teknis K3 yang khusus melaksanakan K3 untuk pekerjaan yang bersifat spesifik. Poin G, dilakukan inspeksi oleh ahli K3, khususnya oleh pegawai pengawas K3 pemerintah. Poin H, dilakukan audit oleh ahli-ahli audit independen. Poin I, dan seterusnya. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, yaitu Hardianto Laya. Silakan untuk Hardianto Laya menerangkan materi selanjutnya.